Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi hukum. Bertemu kembali dengan channel pendidikan ini. Hari ini saya akan membahas tema tentang penyitaan tanpa tersangka. Jadi, biasanya kalau dalam diajukan penyitaan oleh pihak kepolisian atau penyidik itu biasanya sudah ada tersangkanya. Tetapi ini bagaimana dengan penyitaan ketika tidak diketemukan tersangkanya? Penyitaan ini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ini definisi ini ditentukan di dalam pasal 1 angka 16 KUHP. Jadi di sini adalah diambil alih dan disimpan dalam penguasaannya, yaitu berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian ya di sini untuk proses pidana, dan ini adalah tindakan dari penyidik. Sebagai ketentuan dalam pasal 38 UHAP terhadap barang bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian di persidangan yang tadi dikatakan tadi penyitaan tadi harus dilakukan dengan izin dari pengadilan. Jadi ketika penyidik menyita, jadi itu harus ada izin pengadilan dan itu biasanya ada penetapan sitanya. Penetapan sita ini ada izin penetapan sita dan persetujuan. Izin sita ini biasanya apabila dimohonkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan penyitaan. Tetapi ketika ada hal-hal yang sifatnya urgensi atau mendesak, penyidik melakukan penyitaan terlebih dahulu dan proses penyitaan ini nanti akan mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Jadi pada penetapan izin sita dan penetapan persetujuan penyitaan. Benda apa yang dapat disita di sini diuraikan di dalam pasal 319 KUHP ayat 1. Di sini yang pertama benda atau tagihan tersangka, terdakwa yang seluruh atau sebagian. Jadi di sini titik poinnya diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana. Jadi di sini dari perolehannya dari suatu tindak pidana itu bendanya. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan, ya, jadi titik poinnya dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana. Jadi yang pertama digunakan untuk diperoleh, dipergunakan dalam tindak pidana. Yang ketiga, benda yang dipergunakan menghalang-halangi. Jadi untuk menghalangi penyidikan tindak pidana ini juga menjadi barang bukti juga, bisa disita juga. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana. Jadi memang dibuat untuk diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana, dan ini bisa jadi nanti dipergunakan untuk tindak pidana. Dan yang nomor 5, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Jadi ada hubungan langsung dengan tindak pidana. Dan di sini di pasal 39 KUHP ayat 1 bahwa benda yang terkait dengan sengketa perdata pun juga masih bisa dilakukan penyitaan sepanjang memang ada memenuhi ketentuan pasal 13.11 ayat 1 ini juga. Nah, idealnya sebenarnya ketika ada barang bukti, ada tersangka yang selanjutnya barang bukti tersebut digunakan dalam proses persidangan. Idealnya memang gitu, ada ketemukan barang bukti, ketemukan tersangkanya, ditangkap, nanti diajukan ke persidangan. Nah, dalam perkembangannya ada diketemukan barang-barang yang diduga berasal atau ada kaitannya dengan tindak pidana. Namun tidak diketemukan siapa pelaku atau tersangkanya, dan apabila ada tersangka kadang melarikan diri sehingga perlu adanya tindakan mengamankan barang tersebut. Contohnya ketika ada polisi melakukan patroli ya, di tepi jalan tiba-tiba ditemukan barang bodong, motor bodong gitu, macam sepeda motor, kita nggak tahu ini motor siapa, akhirnya diamankan oleh polisi dan lakukan penyitaan. Contoh lagi ketika datang masuk hutan, ternyata ada barang berupa kayu lok atau kayu sudah digergaji atau mungkin alat yang memotongnya ditemukan, tapi pelakunya tidak ada. Nah, terhadap barang-barang seperti ini kan harus diamankan. Nah, jadi tetap dilakukan penyitaan, tetapi masih menunggu bagaimana prosesnya, siapa tersangkanya. Tetapi kan ini harus dilakukan penyitaan. Nah, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan kamar sebagai pedoman pelaksanaan tugas peradilan, di sini dalam rumusan hukum kamar pidana ini memberikan petunjuk yang baru dalam penanganan penyitaan itu sendiri.
Nah, rumusan kamar ini di sini adalah terkait dengan izin sita, yaitu pemberian izin atau persetujuan penyitaan oleh ketua pengadilan atas permohonan penyidik tidak mensyaratkan terlebih dahulu ada tidaknya tersangka dengan tetap memperhatikan pasal 39 KUHP. Memang jadi belum ada tersangka di sini. Dengan penyitaan ini juga bisa dilakukan mengamankan barang tadi. Karena begini dalam perkembangannya, ketika penetapan tersangka menjadi suatu objek pra peradilan, tentu penyidik di sini akan mengumpulkan terlebih dahulu alat bukti dan juga barang bukti yang dipergunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan dalam menetapkan barang bukti atau alat bukti yang lain, khususnya barang bukti, penyidik ini perlu namanya penyitaan dari pengadilan. Maka untuk itu tentunya penyitaan ini sangat diperlukan. Terus bagaimana jika dirugikan atas penyitaan? Nah, di sini jika pemilik barang membutuhkan atau bukan barang yang disita dapat mengajukan pinjam pakai barang bukti tersebut. Jadi ketika Anda dirugikan apabila sepeda motor atau truk atau bis atau kendaraan bermotor atau kendaraan lain yang di situ menyangkut hajat hidup saudara disita, jadi Anda bisa mengajukan proses pinjam pakai terhadap barang bukti. Tentu di sini ketika pinjam pakai di sini harus mengikuti ketentuan apa yang disyaratkan oleh pihak penyidik itu sendiri. Contohnya tidak boleh memindahkan, tidak boleh merubah bentuknya. Jadi di sini hanya menggunakan saja dan merawatnya. Nah, pihak yang merasa dirugikan atas penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dapat mengajukan perlawanan secara hukum dengan mengajukan gugatan pra peradilan. Jadi apabila ternyata dianggap tidak sah dan bertentangan juga dengan hukum penyitaan dilakukan, Anda bisa mengajukan gugatan, yaitu berdasarkan gugatan pra peradilan namanya. Di sini bisa dilihat dasar hukumnya pasal 821 huruf B KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU strip Romawi 12 tahun 2014 tentang di sini uji material yang dikabulkan kemarin terkait perluasan mengenai kewenangan dari pra peradilan. Jadi ketika ada penyitaan ternyata juga apabila pihak yang dirugikan tetap dikasih celah hukum untuk mengajukan upaya terkait dengan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.